Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam jumpa kembali dengan pembelajaran IPA. Bagaimana? Apakah sehat semua? Alhamdulillah, Bapak senang sekali bisa ketemu kembali dengan peserta didik semua dalam pembelajaran IPA. Tetap semangat. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, untuk pembelajaran IPA hari ini Bapak akan memberikan slogan IPA ya, supaya tidak membosankan. Belajar IPA asik dan menyenangkan. Baik, pada hari ini kita akan memasuki bab kedua dari 5 bab yang kita pelajari. Untuk bab kedua ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya. Nah, sebelum kita membahas itu, dalam peta konsep bahwasanya benda di alam ini terbagi dua. Ya. Ada benda hidup, biotik, kemudian ada benda tak hidup, abiotik. Kemudian benda biotik itu dapat dilihat dari ciri-cirinya. Ini yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama, bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi, iritabilitas. Nah, di sini mungkin nanti ditambahkan adaptasi, termasuk juga ekskresi ya. Itu ciri-ciri dari benda hidup. Kemudian bagaimana cara mengamati benda hidup? Untuk makhluk hidup yang berukuran kecil bisa kita amati dengan alat bantu namanya mikroskop. Nanti kita akan pelajari juga bagaimana cara menggunakan mikroskop, bagian-bagiannya apa aja. Kemudian makhluk hidup yang bisa dilihat menggunakan mikroskop itu makhluk hidup seperti apa. Kemudian cara mengamati kalau yang berukuran makroskopik itu dapat kita lihat dengan alat indera. Kalau lebih besar lagi dapat kita amati juga dengan alat bantu. Kemudian bagaimana cara mengelompokkan makhluk hidup supaya mudah kita mempelajarinya? Ada dua konsep teori. Yang pertama dengan cara kunci dikotom, yang kedua dengan kunci determinasi. Nanti kita akan pelajari. Kemudian jenis-jenis makhluk hidup. Nah, berdasarkan sistem 5 kingdom. Nah, berdasarkan sistem 5 kingdom yang akan kita pelajari, yaitu makhluk hidup itu di dunia ini terbagi menjadi 5: monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Kemudian untuk benda tak hidup ini nanti akan kita pelajari pada bab 3. Di situ ada unsur, ada molekul, dan ada campuran. Oke, next kita masuk materi pertama, yaitu tentang makhluk hidup. Sekarang para peserta didik harap perhatikan gambar berikut. Ada dua gambar. Yang pertama gambar seorang anak sedang bermain bola. Yang kedua robot sedang berjalan. Dari gambar di atas, manakah yang termasuk makhluk hidup? Ya, yang benar adalah yang sedang bermain bola ya. Kemudian manakah yang termasuk benda mati? Robot. Apa ciri-ciri hidup itu? Nah, dari gambar itu kira-kira apa ciri-ciri hidup itu? Kalau hidup itu seperti apa? Kalau dari gambar pasti yang nampak pertama adalah bergerak ya. Kemudian bernapas ya. Apalagi ciri-ciri makhluk hidup? Memerlukan nutrisi, pasti dia makan sebelum bermain bola tuh. Nah, kemudian itulah yang akan kita pelajari hari ini dari pengamatan yang kamu lakukan terhadap dua objek benda.
Kemudian, apakah robot termasuk makhluk hidup? Apa jawabannya kira-kira? Tidak ya, walaupun dia bisa bergerak. Kenapa? Karena robot tidak memiliki ciri-ciri kehidupan yang lain. Misalnya dia tidak makan, tidak bernapas, ya, tidak mengeluarkan zat sisa dan lain-lain. Oke, kita next. Apa tujuan belajar kita hari ini? Tujuan belajar kita hari ini tidak terlalu banyak ya, karena memulai bab 2. Yang pertama, melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di sekitar. Tadi sudah kita amati ya. Menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Ini gampang ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Bapak akan fokus ke poin 3, ciri-ciri makhluk hidup ya. Bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Bisa kalian lihat di buku paket kalian masing-masing kalau kurang paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Ciri-ciri makhluk hidup ada kurang lebih ada 7 ya. Ada buku lain yang 8. Yang pertama adalah bernapas ya. Jadi semua makhluk hidup pasti bernapas. Kemudian bergerak, memerlukan nutrisi, reproduksi atau berkembang biak, tumbuh dan berkembang, iritabilitas atau peka terhadap rangsangan, adaptasi atau penyesuaian terhadap lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah ekskresi. Berarti ada 8 ya. Kalau di buku ada 7, Bapak tambahkan 1 di sini ekskresi. Baik, berarti robot tadi tidak masuk yang mana? Bernapas tidak, memerlukan nutrisi tidak, reproduksi tidak, tumbuh dan berkembang tidak, iritabilitas. Kadang robot memiliki kemampuan itu ya, didesain. Kemudian adaptasi tidak, ekskresi apalagi ya. Nah, jadi robot tadi tidak termasuk makhluk hidup karena tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang bernapas. Kenapa manusia bernapas? Nah, tentu manusia bernapas untuk menghirup oksigen ya, dan mengeluarkan karbon dioksida. Apakah tumbuhan juga bernapas? Bernapas. Apa alat yang digunakannya? Yaitu stomata. Kemudian apakah hewan bernapas? Hewan bernapas, kamu lihat sering ikan paus atau lumba-lumba sering muncul di permukaan, kemudian mengeluarkan hembusan ke atas. Nah, itu dia mencari napas. Sebenarnya apa tujuan bernapas pada manusia, pada makhluk hidup? Oksigen, dan bernapas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Untuk apa oksigen dalam tubuh makhluk hidup? Oksigen digunakan untuk peristiwa pembakaran. Nah, pembakaran inilah yang akan menghasilkan energi ya. Kita lanjut. Ciri makhluk hidup yang kedua, bergerak. Nah, kita melihat aktivitas kita sehari-hari, berlari, bermain ya, ke sekolah dan sebagainya, itu merupakan salah satu ciri bergerak. Hewan juga kurang lebih sama. Nah, pada tumbuhan bagaimana pergerakannya? Nah, ini dia ada gambar putri malu, ada Venus flytrap. Venus flytrap itu makhluk hidup pemakan serangga ya. Nah, gerak pada manusia dan hewan itu melibatkan 3. Nanti akan kita pelajari di kelas 2 itu. Ada tulang, ada sendi, ada otot. Bapak sering menyingkatnya tulsentot ya. Tulang, sendi, dan otot. Nanti kita akan pelajari di bab khusus kelas 8. Kemudian untuk tumbuh-tumbuhan, ini juga akan kita pelajari di kelas 8. Gerak pada tumbuhan itu pada prinsipnya ada 3. Eksionom, endonom, higroskopis. Yang akan kita pelajari di kelas 2 itu ada yang eksionom ya. Ada nasti, ada taksis, ada tropisme. Nasti dibagi lagi menjadi seismonasti, niktinasti, dan sebagainya.
Nanti ini akan kita pelajari kelas 2. Saya kasih contoh satu. Misalnya kamu menyentuh daun putri malu ya. Menyentuh daun putri malu berarti sentuhan, berarti dia termasuk getaran, seismonasti. Kemudian ciri berikutnya adalah memerlukan nutrisi atau makanan dan minuman. Itu ada gambarnya, kambing sedang makan, kemudian manusia sedang makan. Apa tujuan manusia dan hewan makan? Yaitu memperoleh energi. Karena dia tidak mampu membuat makanan sendiri, maka disebut dengan heterotrof. Bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan? Ya. Tumbuh-tumbuhan memperoleh energi dengan cara fotosintesis. Jadi sama juga, karena dia bisa mengolah bahan dari anorganik menjadi organik, maka disebut dia sebagai fotosintesis atau autotrof ya, auto. Oke, berikutnya ciri-ciri makhluk hidup yang ke berapa ini ya. Berikutnya reproduksi atau berkembang biak. Kita lihat, ada gambar seorang ibu menggendong bayinya ya. Kemudian ini pada manusia, pada tumbuh-tumbuhan itu perkembangbiakannya alat perkembangbiakannya adalah bunga. Itu pada tumbuhan spermatopita. Nanti akan dipelajari juga di kelas berikutnya. Intinya apa itu berkembang biak? Kenapa makhluk hidup berkembang biak? Tujuannya adalah untuk mempertahankan keturunan ya. Pada tumbuh-tumbuhan itu ada secara generatif, ada vegetatif. Nanti akan dipelajari di kelas 3. Pada manusia juga di kelas 3 tentang reproduksi pada manusia ya. Kemudian ciri makhluk hidup berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Nah, di sini adik-adik peserta didik harus bisa membedakan antara tumbuh dan berkembang. Apa itu tumbuh? Tumbuh itu beda dengan berkembang ya. Di sini ada gambar seorang anak dari TK sampai anggaplah itu pendidikan tinggi ya. Itu apakah mengalami pertumbuhan atau perkembangan ya? Kalau dari gambar itu disebut juga dengan tumbuh ya, tumbuh. Kemudian ada gambar di samping adalah proses metamorfosis ya pada serangga kupu-kupu. Itu juga bisa dikatakan perkembangan. Nah, jadi apa itu konsep tumbuh? Tumbuh atau pertumbuhan adalah terjadinya pertambahan ukuran. Jadi ada pertambahan ukuran, ditandai dengan peningkatan massa atau volume. Bisa diukur nggak? Bisa ya. Massa dengan alat ukur, ditimbang. Dulu yang TK misalnya sekian kilo, sudah naik, udah SMP berubah menjadi sekian kilo ya. Berarti terjadi penambahan ukuran. Volume juga seperti itu. Baju kita waktu SD mungkin tidak muat lagi kita pakai ketika sudah SMP. Itu ciri-ciri dari pertumbuhan. Kalau perkembangan, perubahan kecakapan, kematangan fisik menuju dewasa tidak bisa diukur ya. Misalnya kalau pada manusia, kamu kelas 1 SMP yang perempuan mungkin sudah mengalami menstruasi. Itu sudah menuju ke arah dewasa. Itu tidak bisa diukur, tapi itu adalah contoh dari perkembangan ya, bukan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan bisa diukur. Oke, konsep itu harus diingat. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ya, di sini ada gambar orang naik mobil di buku kamu, Bapak ambil. Ada cahaya, tiba-tiba kita langsung meresponnya ya. Siapa yang merespon itu? Alat indera kita ya. Karena hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menerima respon rangsangan. Kalau ini rangsangan cahaya ya.
Ini dia, manusia dan hewan dilengkapi alat indera untuk menanggapi rangsangan. Kemudian kalau pada tumbuhan seperti apa ya? Nah, tumbuhan juga peka terhadap rangsang ya. Misalnya sentuhan, cahaya, zat kimia, suhu, gravitasi, dan lain-lain. Nah, rangsangan-rangsangan inilah yang mengakibatkan tumbuh-tumbuhan bisa bergerak. Misalnya tadi ada putri malu, karena rangsangan apa dia bergerak? Ada rangsangan sentuhan ya, sentuhan. Baik, yang berikutnya. Nah, ini contoh tumbuh-tumbuhan yang ditanam ke arah bawah. Nah, karena ada rangsangan cahaya, maka tumbuhan tersebut ujungnya akan menuju sumber cahaya. Nah, dia tidak ke arah bawah, dia akan menuju sumber cahaya. Jadi membengkok ke arah sumber cahaya. Jadi rangsangannya apa? Rangsangannya cahaya. Peka terhadap rangsangan cahaya sehingga menimbulkan gerak pada tumbuhan. Itu pada tumbuhannya. Kemudian adaptasi, ciri-ciri makhluk hidup berikutnya. Adaptasi itu apa? Penyesuaian diri terhadap lingkungan. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu bisa beradaptasi. Kita lihat gambarnya, peta konsepnya. Adaptasi itu ternyata banyak ya. Ini nanti akan kita pelajari di kelas berikutnya. Ada morfologi, ada fisiologi, ada tingkah laku ya. Morfologi itu bentuk luar, kalau fisiologi itu bagian fungsi dalam tubuh, tingkah laku itu perilaku. Misalnya bunglon ya, bunglon itu tingkah laku. Cicak tingkah laku, dia memutuskan ekornya ketika terkejut atau dipegang supaya mengecoh untuk musuhnya ya. Morfologi misalnya pada tumbuhan ada xerofit, hidrofit. Ada tumbuhan yang hidup di daerah xerofit. Xerofit itu daerah kering, misalnya kaktus. Bagaimana bentuk daunnya, bagaimana bentuk batangnya, dia akan beradaptasi supaya bisa bertahan hidup. Pada hidrofit, pada tumbuhan air, misalnya teratai dan sebagainya. Nah, dia akan beradaptasi dengan cara memodifikasi morfologinya atau bentuk luarnya. Ya. Higrofit, tumbuhan lembab, misalnya di pegunungan. Fisiologi juga gitu, manusia, hewan. Ya. Ketika kita mendaki gunung, di gunung itu oksigennya sedikit. Nah, kalau kita mendaki gunung di atas kurang oksigen, bagaimana tubuh kita beradaptasi? Dengan memperbanyak menghasilkan sel darah merah. Apa itu fungsi sel darah merah? Fungsinya adalah mengikat oksigen ya, sehingga karena sedikit maka diperlukan suatu sistem atau fisiologi tubuh kita untuk memproduksi banyak sel darah merah sehingga banyak mengikat oksigen. Nah, itu contoh dari adaptasi fisiologi pada manusia. Tingkah laku yang Bapak contohkan tadi ya. Tingkah laku bisa juga misalnya pada tumbuhan, misalnya apa ya? Misalnya pohon jati itu menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Kemudian rumput ketika musim kemarau dia kering, nampak mati, padahal tidak mati ya. Nah, dia hibernasi atau mati sesaat. Oke. Nah, ini pada hewan misalnya bunglon ya, bisa berubah. Ini pada tumbuhan, bisa di tumbuhan air ya. Kemudian xerofit di daerah panas, bentuknya seperti itu. Kemudian higrofit di daerah lembab. Ini contoh-contoh adaptasi. Kemudian ciri-ciri makhluk berikutnya yang terakhir ya, ekresi atau mengeluarkan zat sisa. Ya, jadi semua makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa. Pada manusia apa yang kita keluarkan? Nah, ini dia. Nah, paru-paru mengeluarkan zat sisa, kulit, ginjal, hati ya. Ini akan kita pelajari di kelas 2, dia kelas 2. Nanti akan kita pelajari masing-masingnya. Nah, yang umum aja yang Bapak jelaskan, paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air ya. Kulit mengeluarkan air ya, dan sedikit garam-garaman pada tubuh kita namanya keringat ya. Kemudian ginjal mengeluarkan urin, hati mengeluarkan zat bilirubin atau zat hijau ya, zat
bilirubin, zat hijau empedu, ya. Itu yang dikeluarkan. Makanya urin kita berwarna agak ke hijau-hijau, kuning-kuning ya. Itu berasal dari hati juga ya, bilirubin. Kemudian pada tumbuhan seperti apa ya? Pada tumbuh-tumbuhan, nah misalnya tumbuh-tumbuhan dia mengeluarkan tetesan-tetesan air. Nah, disebut apa itu? Namanya gutasi. Ya, kalau pada hewan kurang lebih sama dengan pada manusia ya. Nah, itu contoh-contoh makhluk hidup, dia ciri-cirinya adalah mengeluarkan zat sisa. Ini tambahan ya, karena di buku paket tidak ada. Oke, itulah ciri-ciri makhluk hidup pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Nah, ini sangat mudah dan hafalan. Kalau kamu kurang jelas, bisa kamu tonton video ini berulang-ulang atau membaca buku paket di yang kamu pinjam di Pustaka atau file yang Bapak bagikan. Kemudian materi ini juga dilengkapi dengan file PDF yang Bapak bagikan di Google Classroom. Oke, kemudian apa tugas pertama kita untuk pertemuan bab 2 ini tentang klasifikasi makhluk hidup, khususnya ciri-ciri makhluk hidup? Nah, silahkan buka Google Classroom nanti setelah absen ya. Nah, pastikan absen dulu pada hari ini. Kemudian kalau tidak hadir, buat keterangan sakit izinnya ya. Kalau tidak, Bapak anggap alfa. Kemudian setelah belajar ini silahkan langsung post test, jangan nunggu lama-lama karena nanti jam 12 malam itu Bapak tutup. Nah, silahkan kamu kerjakan post test melalui Google Classroom. Buka Google Classroom-nya, klik tugas kelas pada bagian bawah tengah, kemudian pilih di situ tugas ya. Tugas di situ ada post test pertemuan ke-6. Jadi hari ini kita pertemuan ke-6 selama belajar di masa pandemi ini. Nah, kemudian kalau pengen tahu materinya, rekaman video ini ya, nah, kamu lihat di tugas kelas juga pada bagian materi. Nah, di situ lengkap materi Bapak sampaikan termasuk file PDF-nya. Oke, pada pertemuan ini cukup sekian, lebih kurang Bapak mohon maaf. Tadi ada gangguan sebentar di majelis guru karena ramai guru. Bapak keluar untuk menjelaskan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sen, salam IPA, semangat.